Swastiastu. Seiring berkembangnya teknologi pada zaman ini membuat banyak terjadi perkembangan di berbagai bidang kehidupan kita. Salah satu misalnya seperti pada bidang pendidikan. Di era globalisasi, bidang pendidikan selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, baik dari perubahan menteri yang terjadi setiap 5 tahun sekali. Nah, salah satu misalnya ada isu tentang penyederhanaan NPP. Nah, pada kesempatan kali ini saya, anak Guru Surga Wiguna, akan menganalisis bagaimana isu tentang penyederhanaan NPP. Tentu saja kita akan masuk ke materinya. Baik, langsung masuk ke materi. Di sini saya akan membahas tentang analisis isu dari penyederhanaan NPP. Adapun saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Anak Guru Surga Wiguna dengan NIM akhiran 001. Baik, adapun beberapa pembahasan yang saya bahas yaitu yang pertama pengertian dari RPP, yang kedua komponen yang terdapat pada RPP, yang ketiga prinsip RPP, yang keempat ada kebijakan penyederhanaan RPP, yang kelima ada perbedaan antara RPP yang lama dengan RPP yang baru, dan yang keenam ada kelebihan dan kekurangan dari RPP yang baru ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian RPP. Rencana pembelajaran adalah proses penyusunan berbagai keputusan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, menurut peraturan pemerintah Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, rencana pelaksanaan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu atau lebih pertemuan. Dan itu RPP merupakan rencana penggambaran prosedur dan manajemen pengajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar kompetensi yang dijabarkan dalam silabus. Nah, guru wajib membuat RPP sebelum melakukan pembelajaran. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu komponen yang terdapat pada RPP. Nah, menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 terdapat beberapa komponen dalam RPP. Yang pertama yaitu ada identitas sekolah, yang kedua ada identitas dari mata pelajaran, yang ketiga ada kelas atau semester, yang keempat ada materi pokok, yang kelima ada alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan KD, beban pembelajaran yang ditentukan berdasarkan jam pelajaran sesuai dengan KD, dan KD yang harus dicapai. Yang keenam yaitu tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD. Yang ketujuh ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan ada materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Selanjutnya yang kesembilan itu ada metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif berdasarkan KD. Yang ke-10 ada media pembelajaran. Media pembelajaran berupa alat yang menunjang dari pembelajaran. Yang ke-11 yaitu ada sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran dapat seperti buku, media cetak, dan elektronik. Yang ke-12 adalah langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan rendah, uluan, inti, dan penutup. Yang ke-13 yaitu ada penilaian hasil dan pembelajaran. Baik, selanjutnya kita masuk ke prinsip penyusunan dari RPP. Nah, menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 terdapat beberapa prinsip dalam penyusunan RPP. Yang pertama yaitu perbedaan individu peserta didik. Yang kedua ada partisipasi peserta didik. Yang ketiga ada berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar. Yang motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat itu ada pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam membaca, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Selanjutnya yang kelima ada pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Selanjutnya yang keenam ada penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antar KD, materi pembelajaran, kegiatan belajar, indikator pencapaian kompetensi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang ketujuh ada pengakomodasian pembelajaran tematik terpadu.
keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman belajar. Dan yang terakhir ada penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik, selanjutnya kita masuk ke kebijakan penyederhanaan RPP. Nah, penyederhanaan RPP merupakan isu yang paling hangat diperbincangkan pada bidang pendidikan, di mana kebijakan penyederhanaan RPP merupakan salah satu kebijakan Merdeka Belajar yang diusung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, yaitu Nadiem Anwar Makarim, untuk mendukung program prioritas dari Presiden RI Joko Widodo dalam rangka membangun sumber daya manusia yang unggul dan bermutu. Nah, kebijakan ini mengangkat tentang penyusunan dan pengembangan RPP yang dapat dilakukan secara sederhana oleh guru sesuai dengan prinsip efisiensi, efektif, dan berorientasi pada murid. Nah, menurut Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang tata proses dan pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat lengkap. Nah, dari pendataan surat edaran tersebut, maka dapat kita lihat bahwa perbedaan antara komponen RPP yang lama dengan yang baru ini terlihat pada komponennya. Nah, RPP menurut Permendikbud tahun nomor 22 tahun 2016 memiliki 13 komponen yang harus tercantum dalam pembuatan RPP. Sedangkan RPP menurut Surat Edaran nomor 14 tahun 2019 ini memiliki 3 komponen inti, yaitu meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, yang mana komponen-komponen lainnya bersifat pelengkap. Sehingga dalam pembuatan RPP, guru bisa memilih secara bebas RPP dengan format apa yang akan dipilihnya sesuai dengan metode atau pembelajaran yang akan dilakukannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari RPP berdasarkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019. Nah, kelebihan kekurangan ini merupakan analisis saya pribadi jika RPP ini berhasil diterapkan. Kelebihan yang pertama yaitu guru lebih bebas memilih, membuat, dan mengembangkan format RPP-nya sehingga RPP tidak bersifat hukum. Yang kedua, komponen yang digunakan dalam pembuatan RPP baru ini lebih sedikit dibandingkan komponen yang digunakan sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu waktu pembuatan RPP lebih cepat dari sebelumnya, dan pembuatan RPP hanya cukup 1 lembar dan tidak berlembar-lembar seperti dahulu lagi. Selanjutnya ada kekurangan RPP baru ini, yaitu mungkin karena kebijakannya baru, maka kepala sekolah ataupun kepala kurikulum di sekolah akan susah mengecek RPP guru mereka karena guru-guru menggunakan RPP dengan format yang tidak sama. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Itulah materi dan pendapat saya mengenai tentang isu penyederhanaan RPP. Perlu diketahui bahwa video ini merupakan tentang pendapat saya pribadi mengenai isu tentang penyederhanaan RPP. Nah, bagaimana menurut kalian tentang isu ini? Dan dapat komen di kolom komentar. Baiklah, saya tutup dan saya akhiri video ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi.